Tonton video ini sampai selesai ya, dan ikuti terus kelanjutannya. Bahas soal ternak jangkrik, gimana sih caranya dari proses awal sampai itu jangkrik siap konsumsi, biar para peternak murai ataupun kacer nggak tergantungan dengan kios jangkrik. Jadi kita bisa swasembada sendiri, pakan kita buat sendiri, jadi lebih hemat, efisien, dan pangkas biaya produksi. Karena biaya terbesar untuk beternak ya di pakan jangkrik. Jangkrik tuh kalau dihitung per bulannya kita ngeluarin biaya luar biasa. Ini usia jangkrik yang udah siap dipanen, yang udah siap saya pakai buat ternakan saya sendiri. Ini udah usia 2-3 mingguan. Kalau usianya udah 2-3 mingguan, pemberian pakannya kita pakaiin potongan triplek. Jadi mereka makannya tuh pakai tempat, beda sama usia yang baru netes sampai 10 hari. Tuh. Ini udah siap konsumsi buat murai dan kacer. Kalau yang kotak ini beda hari ya, karena emang panennya bergiliran biar saya nggak beli jangkrik di luar. Jadi ini usia kurang lebih 2 minggu. Beda sama kotak yang sebelah, dia agak kecil-kecilan. Jadi panennya bertahap. Setelah yang ini baru pindah ke yang ini, nanti lanjut lagi ke kotak yang lain. Jadi selama 1 bulan saya bener-bener nggak beli pakan jangkrik, muter aja dari hasil ternakan sendiri. Kalau ada lebih ya saya jual jangkriknya, buat tambahan biaya buat beli pur 511 juga beli dari hasil jangkrik juga. Jadi putar-putar aja kalau dipikir-pikir duitnya. Untungnya ya saya jadi nggak beli jangkrik untuk ternakan murai dan kacer. Teman-teman kan biasanya kalau beli jangkrik itu pasti ada yang udah bersayap atau yang berbulu. Nah pertamanya itu dipisahin, yang udah bersayap sama yang udah berbulu kita pisahin, kita ambil istilahnya, dan kita kawinin. Ini salah satu contoh jangkrik yang udah bersayap, yang kelaminnya jantan. Kalau jantan tuh di bagian ekornya dia hanya 2, kiri sama kanan. Dan kalau yang betina itu ada satu lagi antena di tengah, dia untuk bertelur. Nah sebentar saya tangkep, saya cari yang betina. Nah ini yang betina. Tuh, yang betina tuh di bagian tengahnya tuh ada semacam kayak antena, tempat dia untuk bertelur. Ada 3, kiri, kanan, sama tengah. Nah tengahnya itu dia tuh yang agak panjang untuk bertelur. Setelah kita pisahin dari yang bersayap sama yang tidak, nah yang bersayap ini kita siapin dah satu kontainer. Mungkin kontainer apa atau akuarium juga bisa. Ini jangkrik-jangkrik yang udah saya pilihin ya, yang udah pada bersayap. Ini tempat dia untuk bertelur, pakai media pasir sama nampan. Pokoknya pasir dibasahin aja, nanti dia bertelur di pasir. Dan bagaimana cara memisahkan telur jangkrik di pasir? Simak terus ya sampai selesai. Apa aja alat-alat yang mesti digunain buat nyaring telur jangkrik di pasir? Ini pakai saringan. Ini saringan emak kayak saringan bini pakai aja.
baskom dan air utamanya. Airnya ini pasirnya pindahin ke sini. Diaduk-aduk. Udah disaring lah. Ini hasil telur jangkriknya yang kita saring, dapat sedikit tapi ya lumayan, namanya juga untuk pemakaian sendiri bukan untuk jual. Siapin koran buat jemur. Sekarang kita angin-anginkan dengan kipas angin. Saya biasanya pakai kipas angin nanti sampai benar-benar kering. Setelah selesai dijemur sampai kering, ini belum kering ya dijemurnya, karena bikin video ini saya buru-buru, indukan kacer sama murai juga belum sempet dikasih makan. Jadi ini umpamanya ini udah kering ya. Begitu dia udah kering, diangin-anginin, kita siapin pasir di bak. Ini cara netesin yang paling mudah. Jadi begitu dia udah kering, ini kita tabur di atas pasir, kita siapin pasir. Gini aja kita taburnya, salah-salah kita tabur. Setelah ditabur di atas pasir, telur jangkriknya itu kan di atasnya pasir nih. Kita tiban lagi pakai pasir yang udah agak keringan, tapi ya gitu, kita tabur aja di atasnya sampai telur jangkrik itu nggak terlihat. Ya kurang lebih naburnya setengah senti sampai 1 senti lah. Setelah ditabur dia semuanya, baru kita semprot yang basah. Semprot aja kira-kira ya, jangan terlalu basah, asal dia lembab aja. Baru deh atasnya kita tutup pakai koran. Nah, setelah dia udah seperti ini, kebiasaan saya sih naruhnya di tempat yang agak panas. Saya naruh ini tuh biasanya di etalase, karena jumlah kotaknya udah terisi semua, kotak jangkrik. Ya terpaksa saya taruh di etalase. Yang terpenting dia panas aja. Kalau kalian punya kardus ya taruh di dalam kardus. Nanti tunggu 7 sampai 8 hari biasanya udah mulai menetas. Dan sekarang kita lihat yang sudah menetas ya, yang usia 1 sampai 2 hari. Kita lihat satu kotak yang hari ini baru aja menetas. Baru aja menetas ini satu kotak. Masih kecil-kecil banget. Kalau yang warna putih tuh baru aja mungkin netas. Dengan bibit telur yang sedikit itu juga lumayan loh menghasilkan jangkriknya. Terpenting rawatan dari usia dia 0 hari sampai kita panen. Terpenting jangan sampai pakan itu telat, semacam sayuran atau pur 5/11-nya. Jadi pertumbuhan mereka juga besar-besar.
apa aja alat-alat yang dipakai buat pakan jangkrik yang usia kecil ya, yang baru menetas, bahkan yang dewasa juga pakannya pakai yang halus lebih bagus. Dan yang pertama itu siapin blender. Ini blender punya istri atau punya emak, pinjem aja dulu, karena emang harus halus purnya. Dan kalau emang nggak kepengen domelin emak apa istri ya, beli aja di toko online. Ada nih satu set yang seperti ini, kalau nggak salah harganya 70 ribuan. Jadi aman, emak atau istri nggak bakalan ngomel dah, kita pakai blendernya. Dan yang kedua itu saringan. Ini saringan juga beli dah biar nggak jorok, soalnya kan buat pur, ntar buat makanan repot juga. Yang keduanya, yang ketiga sendok, dan ini baskom. Dan yang utamanya ini pur ayamnya, pakai pur ayam yang 511 ya, karena 511 lebih bagus buat pertumbuhan jangkrik. Mulai deh. Sekarang kita kasih pakan untuk jangkrik yang usia 3 harian. Dia masih kecil-kecil. Nah, seperti ini. Masih kecil-kecil banget. Caranya kita ambil aja segenggam, terus kita tabur aja. Untuk minumnya jangkrik yang masih bayi ya, ini pakai pelepah pisang atau kedebok pisang, kita iris-iris aja, kan dia banyak mengandung air tuh. Jadi pakannya pur 511 yang halus, dan minumnya melalui media pelepah pisang. Ya, pelepah pisang banyak mengandung air. Buat teman-teman tolong bantu subscribe ya, like maupun komen, biar saya makin semangat dalam membesarkan channel ini. Terima kasih.